يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Terima kasih. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah. Seluruh puji dan syukur selalu tiada hentinya kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin biidznillah wa qadarullah. Dengan izin Allah kita bisa berkumpul di rumah duka mencalian mukonan sabak hatinan rusuh dalam rangka bertakziah. Mudah-mudahan kedatangan kita bersama bernilai ibadah di sisi Allah hendaknya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid Al-Hijrah yang sama kita hormati, Bapak Ibu jamaah, tokoh masyarakat, hadirin, dan terutama keluarga yang dalam berduka, anak-anak kita, rahimakumullah. Alhamdulillah. Ini terang sampai ke belakang, Bu. Lei. Tidak nampak deh, Bu. Alhamdulillah kita diizinkan Allah berkumpul di sini. Itu bukanlah sesuatu hal yang kebetulan. Tidak ada hidup di dunia ini yang kebetulan. Kadang kan ada juga menyebut kebetulan. Ma khalaqta hadza batilah. Batil. Apa saja yang terjadi di alam ini, tidak ada yang batil, tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang kebetulan. Sudah menjadi sunnatullah, ketentuan dari Allah. Tinggal awak dalam menjalankannya saja lagi. Bahasa Minang kalau tidak ada, Pak. Mohon izin, ambo de orang Minang itu kan. Makanya kadang-kadang acok bahasa itu campuran saja. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kajian kita sekarang adalah bicara masalah maut atau meninggal dunia. Tidak terlepas dari manusia. Karena yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah adalah khususnya manusia. Kalau makhluk yang lain itu nanti lain cerita pula. Tapi nanjali hewa dulu. Kenapa? Karena manusia adalah makhluk yang sempurna di antara makhluk-makhluk yang lainnya. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Bapak Ibu hadirin, perjalanan kita, terang Bu, tidak pakai mic Bu? Keluar terang nak. Perjalanan kita menuju alam baka itu sangat panjang dan sangat jauh. Kenapa seperti itu? Karena di dalam kajian ilmu tauhid, hidup kita di dunia ini, bukan hanya di dunia ini, kehidupan manusia itu tidak ada yang kekal dan abadi. Selalu berpindah-pindah. Sebenarnya tadi ada sebelum ayat itu yang dibaca itu, bahwa dari awalnya sebelumnya, bahwa janganlah kamu mengatakan orang yang mati pada jalan Allah itu amwat, mati. Bal ahya, akan tetapi hidup. Nah, pahami makna itu. Sabananya awak ko, yang beliau nanti, yang mandiang nanti masih hidup. Itu tauhid itu. Kehidupan beliau tentu tidak sama dengan kehidupan kita. Nah, ke situ jatuhnya. Kehidupan kita masih memakai alam jasad. Koh, nan tubuh nan kasah koh. Beliau sudah berada di alam ruh.
Makanya manusia itu ada, kalau dikatakan manusia yang sempurna, bergabung dua unsur. Ada unsur jasmaniah, jasad. Ada unsur rohaniah, ruh. Ada jasad, ada ruh. Kalau jasad saja, rohnya tidak ada. Apa namanya? Rohnya tidak ada. Jasad saja. Mayat. Tidak ada gunanya dah. Paling kancang, tidak ada yang sebulan di rumah dah. Ada je? Tidak ada. Paling kancang seminggu. Nah, seminggu itulah. Tidaklah payah tu. Tidak ada yang bertahan dah. Silakan Ibu, tidak apa-apa Bu. Lewat sini aja, tidak apa-apa Bu. Bapak Ibu hadirin jamaah, jadi ada jasad, ada ruh. Atau ruh saja, jasadnya tidak ada. Beliaulah meninggal 10 tahun yang silam. Bersubuh di Masjid Al-Hijrah, solat subuh. Itu ragu je waktu. Tak tentu, tak. Jalan pulang sedampak lah tu dah. Bergabung ruh dengan jasad, itulah kita, insan kamil. Bisa berjalan, bisa makan, bisa ke pasar, bisa ke masjid, bisa ke mana saja. Kalau berpisah, itu dah lain ceritanya. Yang beliau itu kehidupan beliau beda dengan kehidupan kita. Kita masih memakai alam jasad, beliau sudah berada di alam roh. Maka bergabung kedua-duanya, itulah kita sekarang ini. Berpisah salah satu, maka sudah lain panggilannya. Bapak Ibu, maka perjalanan kita ada beberapa episode yang harus kita lalui menuju alam baqa. Satu, alam roh. Wallahu alam. Baralamu awak di alam roh itu rahasia Allah. Orang-orang yang belum lahir sekarang masih berada di sana. Kedua, alam iradat. Dan ketiga, alam rahim. Itu bisa diukur tu. Baralam maunya Bu? Tu ratu-ratu. Kalau zaman kini kok bisa dipesan. Tanggal beranda di mana jam berapa bisa. Tapi diparui keluarnya. Sesar ya Bu ya. Bisa cepat, bisa lambat. Mau ndak mau keluar. Ndak ada yang bertahan di dalam paru itu 2 tahun tuh. Kalau 2 tahun tuh lah janggui keluar nah. Lawas sungguh ya. Keluar. Berada di alam dunia. Alam ruh, alam iradat, alam rahim 9 bulan 10 hari, alam dunia. Awak kini sampai pada alam nan kampe baru. Panjang lagi. Makanya kata Imam Al-Ghazali, perjalanan manusia bagaikan berlayar di atas lautan. Pulau yang akan kamu tuju sangat jauh sekali. Lautan yang kita harungi sangat dalam. Maka perbanyaklah bekal. Baka kalau awak di Minang namanya. Makanya kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah. Jadi tidak bisa bahagia di alam-alam selanjutnya, tidak bisa sukses di alam selanjutnya, kalau tidak di dunia ini. Ingin hasanah di akhirat, harus di dunia kok. Tidak ada tempat yang lain. So, kalau lah meninggal, tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kata Rasul seperti itu. Idza mata ibnu Adam inqata'a. Ada juga hadis yang menyatakan idza matal insan inqata'a, terputus, kata terpotong, terputus. Sarawak kotok itu kan Sarawak putih gitu, Sarawak pontong. Terputus. Apa yang terputus? Assalamualaikum ini kerajuan di dunia. Rajin awak sholat duha. Tak kala meninggal, tidak bisa sholat duha lagi. Rajin kita puasa Senin Khamis. Tak kala kita meninggal, tidak bisa kita puasa lagi. Rajin kita sedekah, wakaf, infak, dan berbuat kebaikan lainnya. Tak kala kita wafat, itu putih kesedolahnya. Tidak bisa dilakukan.
Jadi yang mau kasih taputui di situ tuh itu. Dia rajin dulu ibadah ke masjid, orang meninggal dia tidak bisa ibadah lagi ke masjid. Kata, illa min salasin, kata Rasul, kecuali 3. Nanti kok dia tidak akan terputus, ngalir terus. Walau dia sudah terbaring di alam barzah. 1, al-ilmu yantafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Maka wariskanlah, sampaikanlah, ajanlah, kana awa, ka cucu awa, ka murid-murid awa, atau ka suami awa, ka istri awa, ilmu yang bermanfaat. Jangan ilmu yang mudarat. Ilmu yang baik-baik. Nah, selagi ilmu itu diamalkan oleh orang hidup, itu ngalir terus itu kebaikannya. Itu namanya mansanna fil islami hasanatan. Sia yang membuat kebaikan di dalam Islam, kebaikan itu mengalir kepadanya. Tidak ada yang menghambat. Yang kedua, sedekah jariyah, sedekatun jariyatun, sedekah jariyah. Maka banyak-banyaklah berbuat sedekah semasa kita masih diberikan kesempatan oleh Allah hidup. Apa saja bentuknya, terserah. Ke masjid, ke panti, ke rumah Quran, ke surau-surau, ke lembaga-lembaga pendidikan keagamaan, yang penting bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Nah, contohnya, ibu-ibu beli Al-Quran. Awak tidak pandai baca Al-Quran, Ustaz? Tidak ada. Ada rezeki seketik bagi bali Al-Quran. Agian kamah kedegian, mau kasih kedegian kamah degian tu yang bisa dimanfaatkan. Lain tak baca. Setiap huruf yang dibacanya ngalir terus pahalanya ke kita. Berapa banyaknya tuh Al-Quran tuh hurufnya. Ngalir kebaikannya kepada kita. Makanya tidak rugi memberikan mushaf, memberikan Al-Quran kepada yang membutuhkan. Mungkin lembaga-lembaga pendidikan, TPQ, MDA, atau rumah-rumah Al-Quran yang membutuhkan, bisa cari, ada, banyak. Apalagi di Padang sekarang banyak rumah-rumah Al-Quran. Ngalir terus kebaikannya. Nah, jangan nanti kasih Al-Quran, tapi terletak dalam almari. Allah sampailah baka puyuk, baka punduang. Baka punduang. Kepunduang tak ada ya. Baka puyuk lah, beli popeh lo bagai. Bekola meninggal baru ada Al-Quran, Bu. Apa nih mencari? Kira lah bajar yang laba-laba di situ. Itu tidak benar itu. Yang benarnya Al-Quran itu dibaca dan mengalir kebaikannya. Jadi termasuk sedekah jariyah. Dan yang ketiga juga waladun solihun yad'ulah, anak. Yang tadi anak, cucu. Cucu, Masya Allah. Kan hebat itu. Bacaan bagus. Ngaji ya? Di mana? Oh, di sini ngajinya. Oh iya, itu ibunya, Ustazah. Masya Allah, tabarakallah. Baik, lanjutkan ngajinya. Jangan berhenti. Jadi, anak yang soleh. Nah, anak yang soleh itu tidak harus ustaz, tidak harus guru agama. Soleh di sana, taat kepada Allah. Melakukan surah muantian tagah. Itu kalau di Minang seperti itu. Selagi taat kepada Allah, anak soleh dan solehah. Nah, makanya mari kita bagaimana tetap memberikan yang terbaik kepada orang tua kita, keluarga kita, sanak famili kita, walau beliau sudah berubah alam dengan kita. Karena beliau tetap tahu, mengetahui, tetap memantau apa yang dilakukan. Makanya salah satu adabnya kalau ada yang meninggal itu ndak boleh marato-rato, marawang-rawang, menapik-napik dado sampai pingsan lo di situ bagai. La'ana Rasulullah melaknat wanita yang meratap dan mendengar ratapan. Kenapa ke hadis ini kepada kaum wanita? Karena yang agak sensitif itu kaum perempuan. Agak lemah gitu. Jadi menangi boleh, itu sunatullah. Namanya mah orang tua anak awak meninggal mah ndak menangi awak dah, ndak mungkin kau galak awak dah. Rasulullah tak kala cucu beliau Hasan wal Husain wafat juga menangis. Ini Minang namanya ditangisi, yang ndak boleh. Itu namanya itu. Ditangisi itu mau kasih ya laba buah-buah. Laba buah-buah itu tahu, Bu? Laba sabui kasadolah
Di mang ko ayah lah dahulu bagi mangapa tinggal kami mana samo awak. Samo lo awak bagi. Ndak usah. Biasa saja. Sedih boleh. Tetapi jangan berlarut-larut dengan kesedihan itu. Karena itu adalah perbuatan jahiliyah. Dilarang oleh Rasul. Jadi pindah. Mau ndak mau, siap ndak siap, kita harus barangkit dari alam dunia kok. Makanya kalau dalam Al-Quran surah Al-Fajr itu, akhir surah Al-Fajr itu kita berharap ke Allah, ndak dijapui dia malaikat maut. Nah itu tauhid tuh Bapak. Tasawuf itu. Ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'. Hai jiwa-jiwa yang tenang. Tapi di situ bukan dijemput itu. Irji', kembalilah. Kalau awak siap takziah kau balik pulang kan senang awak, nyaman awak. Tapi pengajian sedang lama, acara sedang serowana, dijapui di cucu awak, di anak awak. Papa pulang ke cik mama, ada perlu. Kau sedang anu, mangutuk kadang-kadang hati awak tu bagi. Kenapa? Mau ndak mau awak harus pulang. Hati budu mah, mangatu, tolong ambil anak iya kat segala masnya. Ambil anak iya saja pulang. Ah gitu. Mengutu awak kadang-kadang. Kenapa? Ndak siap. Makanya ada meninggal itu namanya su'il atau su'ul khotimah. Jelek. Tapi bagaimana irji'? Kalau irji' pada khuli fi ibadi wa dakhuli jannati. Itu alamai kasalamai. Jadi bagaimana kita bisa memperoleh itu semua? Kuncinya di dunia ini amal soleh. Al-Kahfi 110 bagian akhir ayat, "Faman kana yarju liqa'a rabbi falya'mal 'amalan sholihan." Itu kuncinya. Siapa yang ingin ketemu dengan Allah, maka harus beramal soleh. Tidak ada yang lain. Amal tu arti karajo. Bu, lama tu, Bu? Yang dua ler ya. Jarum panjangnya. Nih, contoh. Ini amal contoh. Amal itu bahasa Arabnya karajo, perbuatan. Bahasa Arabnya amal. Saparoh koa, enggak saparoh koa, nan kate koa, amal soleh, amilus soleha. Nan saparoh ke bawah koa, amilus sayi'ah. Karajo nan buruk, nan indah elok. Yang Allah tidak suka. Yang disenangi Allah, amilus soleha, amal soleh. Nah, itu. Artinya karajo juga. Tapi yang diridho Allah itu adalah amal soleh. Yang mampu salah satu memberikan yang terbaik bagi kita nanti di akhirat adalah solat. 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 Kenapa? Rasul menyatakan nanti di akhirat pertama kali diperiksa itu adalah solat. Hebat bana hawa, karate, taekwondo, kungfu. Atau les-les selama keboleh kalau nak sekolah banyak lesnya. Les matematika. Les apa tuh? Matematika ya. Itu komputer, bahasa Inggris, senam, bola, futsal. Segala macamnya. Dia saking banyak les tu anak tu sampai lesui di les sebagai. Izin lo mengaji pak, anak awak izin mengaji batu, pai les. Les les bola. Les futsal. Abi hari mengaji dek les sebagai. Dek sayang awak kanak baleskan juga. Kadang perai mengaji bagai. Ngod itu bana dek sayang kanak. Oh santiang anak awak bahasa Inggris. Hebatnya komputer. Masuk ke dalam kubur meninggalnya. Nyatanya bahasa Inggris dek malaikat. What is your name? Tidak. Salat. Awalu ma yuhasabu bi'abdihi yaumal qiyamah as-salah. Hebat bana awak. Gagah bana. Kayuh bana. Tinggi mana pangkat dan jabatan. Kalau tidak solat, tidak ada arti itu. Tidak ada nilainya. Di hadapan Allah, nol itu. Tidak ada gunanya. Kenapa? Fa'in saluhat sa'iru amali. Kalau bagus amalan solatnya, akan terbawa bagus amalan-amalan di belakangnya. Wa'in pasadat sa'iru amali. Kalau rusak, cacat, buruk, tidak pernah sholat. 60 tahun dia hidup di Allah. Tidak pernah menjajah masjid Al-Hijrah. Do. Akan susah tu. Awak tak kajalo meninggal bagai. Padahal Allah menyatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya Pak ya.
Itu dalam khutbah sering menyampaikan itu. Janganlah kamu mati kecuali dalam Islam yang sempurna. Kok kamu mati, matilah tapi dalam Islam. Kalau enggak, jangan mati dulu. Tapi kok tak aja, matilah. Ah, sama gitu tuh. Begitu sayang Allah ke awak. Ya Allah, enggak ada lah doh. Allah tuh maha segala-galanya. Kadang awak enggak sayang jo diri awak bagai. Jadi mari ajari, didik anak cucu awak, bawa ke rumah saji, bawa ke surau, ajari dia solat, sapai-pai idui, sasusah-susah awak, solat jangan tinggal, ya. Jangan tinggal solat. Nggak ada gunanya idui kalau nggak solat. Nah, jadi oleh sebab itu, biarlah kini bapak-ipai awak dulu. Kok kamu meninggal solat, Rasul duluan. Tapi malahan Rasulullah sampai bangkak kaki Nabi dek sujui. Begitu banyak ibadah Rasul itu. Oh lah iya bangka kadang kiawa beda semure itu kan. Contoh gitu, contoh. Gitu. Ya di Rasulullah dek sujui, dek bagi banyak ibadah Rasul itu. Alaika bikarathir sujud lillah kata Rasul. Hendaklah engkau banyak sujud kepada Allah. Fa innaka la tasjud lillah, satu kali saja engkau sujud kepada Allah illa rakafallahu biha, kecuali Allah angkat derajatmu. Masya Allah. Makanya teorinya laksanakan solat wajib, perbanyak solat sunnah. Itunya tuh. Dan sunnah itu banyak. Kalau kampung-kampung sunnah namanya itu gitu kan. Banyak itu tuh. Jangan sampai tinggal. Jadi Bapak Ibu hadirin, perjalanan kita masih panjang karena sampai alam nang kampe, belum alam sakarat nan mandiang nangko, nan beliau ko lah melalui alam sakarat. Alam maut. Sakarat dengan maut itu beda pula kajiannya itu. Ada orang menggabung sakaratul maut. Sakarat dengan maut itu beda. Sakarat itu proses berpisahnya ruh dengan jasad. Itu proses dah. Itu proses dah. Belum meninggal itu. Saat baru proses. Tuh. Hati-hati. Taubat ada saatnya diterima, ada saatnya ditutup. Pintu taubat ditutup itu ada. Bila tak kalah ruh sudah berada di kerongkongan. Kerongkongan itu ronggah dada dengan mulut ini. Sini. Sudah ini. Itu pintu taubat itu. Fir'aun taubat. Dia nyesal itu di Laut Merah itu. Amantu Rabbi wa Musa wa Harun. Aku iman kepada Tuhan Musa, Tuhan Harun. Siapa Tuhan Musa, Tuhan Harun? Allah. Bilonya taubat itu di Laut Merah. Ruh sudah berada di kerongkongan. Itu pintu taubat ditutup itu. Tapi kok kata taubat, sampaianlah kalau ada mungkin banyak dosa ini semacamnya. Laputu yasonyo. Sampainya kawa Pak awak leh diterima taubat awak dia lai. Kuncinya. Sampai kayak gitu. Iyo sabana iyo. Biar banyak tatonyo, pamabuknya, dosa gadang segala macamnya, banyak maksiatnya. Kalau bertanya kawa leh diterima taubat awak dia Allah Pak lai. Karena Allah yang menyatakan seperti itu. Kenapa? Katakanlah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Kepada jiwa-jiwa diri-diri yang melampaui batas terhadap diri mereka. La taqnatu mir rahmatillah. Janganlah khawatir, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Innahu yaghfiru dzunuba jami'ah. Ada kata-kata jami'ah di sana. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosamu. Mudia kadang dosa ampunan Allah jauh lebih besar. Allah tu maha segala-galanya. Kalau lain mau taubat. Sabalun pintu taubat ditutui. Bila pintu taubat ditutui, ruh di kerongkongan. Sebelum itu tobat. Gitu. Jadi oleh sebab itu ingin sukses di alam sakarat, di alam maut, alam barzah, banyak alamnya lah itu. Di alam dunia kok kuncinya kok. Awak kan banyak doa taroi Rabbana atina fid dunya hasanah tuh. Hasanah akhirat tu ndak bisa diperoleh kalau ndak diusahakan di dunia kok. Ndak bisa. Itu sama awak ingin masuk surga, ingin baik di dunia, di akhirat nanti. Tapi solat indah buatkan kebaikan indah. Itu sama meminta sisiak ke limbik namanya. Di kampung ambo limbik kau ndak sisiak doh. Di siko ndak tahu lah awak. Kamu aja ya. Jadi oleh sebab itu buat
lakukan sebelum ditutup pintu taubat itu. Bapak Ibu hadirin jamaah takziah rahimakumullah. Oleh sebab itu, naman diang nangko ibarat bajalan lah sampai ke batih, balayih lah sampai ke pulau. Nan punyo datang menjapui, nan mananam datang membubui. Bukan orang punyo ya. Kawan kan ada aja menyebut orang tuh. Saya berdoa dengan bahasa Indonesia saja karena Tuhan saya bukan orang Arab. Tuhan itu bukan orang. Tidak boleh disamakan dengan makhluk. Allah di atas. Kalau kajian tauhidnya seperti itu. Allah itu khalik. Siapa khalik? Yang menciptakan. Tarik ke bawah makhluk. Siapa makhluk? Seluruh yang ada selain daripada Allah itu makhluk. Termasuk corona. Termasuk virus. Makhluk itu. Termasuk yang mengecek. Ditutup. Nah, jadi jangan disamakan. Jangan disetarakan. Jangan diserupakan. Lam yalid walam yulad. Walam yakullahu kufuwan ahad. Dalam Islam itu jaleh. Dan jangan dicampur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Bapak Ibu jamaah takziah, al-afwa minkum, mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik bagi kita semasa hidup kita di dunia ini sampai nanti ke hadapan Allah Azza wa Jalla. Terakhir, ada yang kebatanya Bapak Ibu? Kalau enggak ditutupi. Amba bisa memang seperti itu. Kalau do takziah, ceramah, yang enggak boleh buka tanya jawab tuh khutbah Jumat. Nah, itu enggak boleh ada. Nah, lain dari itu boleh kalau ada. Kalau tidak, dalam penyampaian nambo tadi, mungkin kok kurang lama manihi, racik bawang dek kurang lu hirun pici dek kurang kuni, atau masakan talambi ematah, maafkan nambo tentang itu. Jangan nampai wana aja. Ah. Nah. Oh gitu, dalam kubur. Jadi alam kubur, bedakan dengan kuburan ya. Alam kubur itu masuk dalam pembahasan tadi itu alam kubur, alam barzah, atau penantian ada juga yang menyatakan itu sama itu. Alam kubur, barzahul, dinding, ada juga hijab, sama itu. Apa yang dinanti kehidupan selanjutnya, dinding apa? Antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Kalau di alam kubur, pertanyaan-pertanyaan itu banyak. Yang tadi itu sholat itu di akhirat nanti. Karena bahasa redaksi hadisnya, awwalu ma yuhasabu bi abdihi yaumal qiyamah. Di hari kiamat nantinya. Di akhirat itu. Jadi, kalau dalam kubur tuh, pertanyaan itu, ma rabbuka, ma imamuka, ma kiblatuka, ma nabiyuka, itu sesuai dengan kapasitas amal ibadah, amal yang kita lakukan semasa hidup di dunia ini. Nah, itu masih di alam barzah, alam penantian itu di alam kubur itu. Nah, kalau sukses kita di sana, berarti kapan kita mencari kesuksesan itu? Di dunia itu. Nah, kalau ingin sukses di sana, maka di dunia. Nggak ada lain daripada itu. Jadi, oleh sebab itu, mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik kepada kita dalam menghadapi perjalanan-perjalanan yang sangat panjang, menghadap Allah Sang Qadir Rabbih. Baik, demikian saja. Wal afu minkum, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.